warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Data dari absen 9. Saya Faisal Data dari absen 21. Saya Kanam dari absen 10. Jadi kalian sudah sekali yang Kerajinan berbasis media campuran adalah suatu kerajinan yang pembuatannya bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan bahan baku dominan dengan bahan baku tambahan lainnya, agar terlihat lebih menarik dengan tanpa melenyapkan fungsi asli dari benda tersebut. Alasan kerajinan berbasis media campuran: 1. Kurangnya bahan baku utama, oleh sebab itu dibutuhkan bahan baku lainnya sebagai pendukung. 2. Untuk menghindari karya yang dihasilkan dari bentuk-bentuk monoton yang terlihat biasa dan kurang menarik. 3. Untuk mengingatkan nilai keindahan atau estetika karya kerajinan. 4. Untuk menjadikan benda kerajinan yang dihasilkan terlihat lebih modern sehingga terlihat relevan dengan selera masa kini. Prinsip-prinsip kerajinan berbasis media campuran. 1. Menggunakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan. Penggabungan, misalnya bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3 atau lebih. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang paling mendukung terwujudnya keindahan estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Alasan tentang teknik kerajinan berbasis media campuran. 1. Stilasi. Stilasi adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan. Bentuk produk kerajinan berbasis media campuran, yaitu contohnya sebagai berikut ini. Namun, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas, karena sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. Dan pesan implisit pun harus diperhatikan, karena sebagai pesan informatif atau prestis dan lain-lain. Kedua, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi model perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. 3. Produk kerajinan sebagai materi asal. Untuk penyederhanaan bentuk harus disiapkan berbentuk gambar ataupun bentuk langsung. Kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau yang biasa kita sebut deformasi. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen, baik berubah fungsi asalnya maupun fungsi tidak berubah. Contohnya sebagai berikut ini. Menjelaskan jenis dan karakteristik bahan kerajinan berbasis media campuran. 1. Batu-batu terdiri dari batu permata atau batu mulia, batu akik, manik-manik, dan batu cadas. Batu permata yang paling diminati adalah yang berkristal, seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir. Akik atau agate adalah formasi batuan umum yang terdiri dari kalsedon dan kuarsa amorf sebagai penyusun utama, dan ditandai dengan kehalusan butirannya dan warnanya yang beragam. Batu akik yang banyak diburu para kolektor antara lain jenis batu akik anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang. Manik-manik batu warna dari Kalimantan yang masing-masing warna mempunyai makna. Batu cadas atau batu paras yang bisa dipahat menjadi bentuk kerajinan yang unik. 2. Logam. Bahan logam biasanya didapat dari hasil tambang seperti besi, emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan, dan lain-lain. Logam mudah terkorosi oleh udara sehingga biasanya dilapisi dengan bahan tertentu seperti krom, emas murni, aluminium, atau dengan cat. Warna bervariasi sesuai logamnya. Warna emas untuk logam emas, warna perak untuk logam perak, warna kemerahan untuk tembaga, dan lain-lain. 3. Plastik. Plastik merupakan salah satu jenis benda yang kedap air. Warnanya transparan, ringan, dan lentur sehingga mudah dibentuk. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur atau rumah tangga,
tangga. Namun botol plastik yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran karena memiliki permukaan yang cukup keras. 4. Kayu. Kayu adalah bagian batang, cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Warna kayu coklat khas kayu dan permukaan kulit kayu kasar. Keunikan dari kayu adalah mempunyai syarat atau ukuran kayu indah dan khas yang berbeda-beda, serta biasanya memiliki lingkaran tahun. 5. Keramik. Keramik berasal dari tanah liat, sifatnya rapuh dan mudah pecah, sehingga keramik sering dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, atau dan lainnya. Contoh dan penjelasan hasil kerajinan berbasis media campuran. 1. Pot bunga. Kerajinan yang bisa dibuat dengan media campuran plastik adalah pot bunga gantung. Kreativitas yang tinggi mampu membuat plastik yang sudah tidak terpakai, bahkan sudah siap dibuang, justru menjadi pot bunga gantung dengan bentuk wajah perempuan. Untuk membuat tampilan pot bunga gantung semakin indah, diberikan tambahan kain dengan motif buah nanas pada bagian dahi. Selain itu, ada tambahan anting-anting yang terbuat dari kayu. 2. Tempat tusuk gigi. Tempat tusuk gigi juga bisa dikombinasikan pembuatannya dari benda berbahan dasar keramik. Bagian mangkuk yang terbuat dari keramik kemudian ditambahkan kayu yang berbentuk landak. Pada bagian punggung landak tersebut terdapat lubang kecil berukuran sebesar tusuk gigi, sehingga dapat digunakan untuk menancapkan tusuk gigi. Tempat tusuk gigi bisa menjadi lebih indah karena ditambahkan sentuhan warna. 3. Lampu hias. Pembuatan lampu hias dari bahan dasar bambu juga tidak sulit. Untuk membuat lampu hias seperti di atas, diperlukan bahan pendukung lain seperti kayu, plastik, tali, dan pastinya bola lampu. Lampu hias masih bisa dikreasikan dengan menambah atau mengurangi jumlah lampu serta mengubah letak lampu sesuai keinginan. 4. Gantungan kunci. Gantungan kunci yang dibuat dengan menggunakan kerang dipadukan dengan plastik sebagai manik-manik dan besi untuk gantungan kunci. Perpaduan warna yang senada membuat gantungan tersebut terlihat estetik atau indah. 5. Hiasan dinding. Pembuatan hiasan dinding menggunakan bahan dasar kerang dapat mengasah kreativitasmu. Pada contoh di atas, terlihat bahwa kerang disusun menyerupai tubuh perempuan. Adapun bahan campuran yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut adalah tali. Karya yang sudah selesai dibuat kemudian ditempel pada papan kayu. Ya, dari kawan kami yang lebih ada salah kata dan kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalam.